I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cindy Apriliani dari Prodi Sosiologi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Di sini aku mau berbagi sedikit nih tentang kegiatan aku selama mengikuti PKKMB 2022 dan apa aja sih yang aku dapat dari kegiatan tersebut. Tonton sampai habis ya. Terima kasih. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit nih tentang resume PKKMB Universitas Lampung 2022 dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Nah, di hari pertama nih kita ada materi tentang peran kepolisian Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin SIKM Medcom. Nah, lalu ada materi kedua yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan yang disampaikan oleh Dr. Randa Susetya Herawati ST MSI. Lalu apa sih UU ITE itu? UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik yang tertuang dalam pasal 27. Lalu contoh pelanggarannya apa aja sih? Ada penipuan online, penipuan kartu kredit, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Terus tujuan pengembangan karakter mahasiswa itu apa sih? Bertujuan memperkuat akhlak dan sifat terpuji bagi mahasiswa agar tidak menyalahgunakan kepandaiannya untuk tindakan yang tidak terpuji. Dengan tujuan dapat melepaskan diri dari kebiasaan buruk bullying dan hate speech yang kerap dilakukan dalam lingkungan pergaulan mereka, dan agar generasi muda lebih tahu tentang budaya Indonesia yang sebenarnya, yang baik dari bersifat membangun, khususnya dalam perilaku pergaulan sosial dalam bertutur kata, baik kepada sesama generasi muda maupun kepada orang tua, guru, saudara, dan keluarga mereka. Lalu di hari kedua, nih kita ada materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS. Lalu materi kedua ini ada tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, Sarjana Kedokteran Magister Kesehatan. Lalu materi ketiga ini ada etika dan norma kehidupan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI. Lalu materi keempat ini ada perguruan tinggi di era 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Suharso PhD. Nah, Merdeka Belajar itu tujuannya, Merdeka Belajar atau kampus Merdeka itu tujuannya apa sih? Yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, proses pembelajaran yang semakin otonom dan fleksibel, kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang, dan diharapkan semuanya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Lalu di hari ketiga nih kita ada pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme yang disampaikan oleh Dr. Randa Ida Nurhaida MSI. Lalu materi kedua ada tentang sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Dr. Dedi Hermawan SOS MSI. Lalu materi ketiga ini ada informasi mengenai sarana dan prasarana yang disampaikan oleh Dr. Arif Sugiono SOS MSI. Dan materi keempat ini ada kewajiban, hak dan kewajiban mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Arif dan disampaikan oleh Dr. Robi Cahyadi SIPMA. Lalu materi kelima ini ada perkenalan jurusan dan program studi. Nah, buat yang kalian mau tahu apa aja sih prasarana dan sarana yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Yang pertama itu ada smoking area, yaitu area buat kalian yang perokok. Ini disediakan area tersendiri. Lalu ada green space, lalu ada hybrid class atau smart class, yaitu untuk menunjang pembelajaran mahasiswa mau online ataupun offline. Lalu yang terbaru nih dari FISIP ada food court dan co-working space. Yang terakhir, kalau kalian mau tahu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila ini dinobatkan sebagai fakultas dengan taman terbaik di Universitas Lampung. Lalu ada perkenalan jurusan dan program studi dengan Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Dr.
Randa Bartovan Vivit Nurdin MSI, dan sekretaris jurusannya Bapak Damar Wibisono SSMA, dengan ketua TPM jurusan Ibu Ifati Fadliliana Sari MSI. Lalu di hari keempat kita ada penjelasan singkat Ormawa Visip Unila, yang kedua ada diskusi IKA Visip, lalu presentasi Ormawa Visip Unila, dan presentasi himpunan mahasiswa Unila yang dilanjutkan via Zoom. Lalu Ormawa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung ini ada apa aja sih? Contohnya ada HMJ Sosiologi, Forum Studi Pengembangan Islam atau FSPI, lalu ada Paduan Suara Mahasiswa Visip, UPT Cendikia, dan lain-lain. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.